Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, sejauh ini kami masih mencari-cari topik pembahasan seputar kerajaan kuno atau 800 tahun yang lalu yang sekiranya masih bisa dibahas atau sebuah topik yang belum pernah kami bahas. Namun hingga sekarang, kami masih belum menemukan topik yang cocok. Sehingga bagi nakama yang memiliki ide atau topik yang sekiranya bagus untuk dibahas seputar kerajaan kuno, langsung saja komen di kolom komentar di bawah. Kali ini, kami sedang tidak ingin membuat teori, dan hal yang akan kita bicarakan sekarang adalah mengenai kisah hidup Akagami no Shanks. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. 39 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 9 Maret, di West Blue, lahir seorang anak yang bernama Shanks. Entah bagaimana caranya, namun di umurnya yang remaja, yakni umur 9 tahun itu, Shanks sudah ikut berlayar dengan kapal bajak laut Goldie Roger. Sebuah kapal bajak laut yang saat ini namanya sangatlah melegenda. Di umur 9 tahun itu, Shanks masih sangat imut, membaca sebuah surat kabar dan topi jerami yang dulu Roger kenakan, di momen ini sudah dikenakan oleh Shanks. Beberapa tahun setelah itu, bajak laut Roger bertempur di tengah lautan melawan Shiki si singa emas. Kapal bajak laut Roger dikepung oleh banyaknya aliansi yang dibentuk oleh Shiki, dan Shanks di sini mendapati kejadian ini dengan sangat santai. Kemudian sekitar 1 tahun kemudian, di sebuah pulau, bajak laut Roger bertempur dengan antek-antek biasa angkatan laut. Shanks di sini jongkok dengan santainya sambil memakan coklat dan mengenakan 2 topi sekaligus, yakni topi jerami dan topi milik kaptennya Goldie Roger. Di waktu ini, Shanks terlihat di pinggangnya terdapat sebuah pedang. Tidak lama setelah bajak laut Goldie Roger menghabisi antek-antek tersebut, tibalah rival Goldie Roger, seorang bajak laut dengan kekuatan yang mungkin sepadan. Tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah bajak laut Shirohige. Sebenarnya dalam pertempuran ini, kita tidak diperlihatkan Shanks melancarkan aksinya. Namun yang jelas, bajak laut Roger dan bajak laut Shirohige bertempur selama 3 hari dan 3 malam. Setelah perang berakhir, jidat Akagami no Shanks diberi Hansaplas. Bagi dalam manganya digambarkan terlihat seperti terdapat luka pukulan di wajahnya. Lalu dari bajak laut musuh, Marco, Jozu, serta Kurohige juga mendapatkan luka. Luka yang diderita oleh mereka bertiga terlihat lebih banyak dibanding Shanks dan Buggy. Di kapal Oro Jackson juga, Shanks tidak sendirian menjadi kru termuda. Ada juga anak sepantarannya, yakni Buggy si badut. Lebih tepatnya, mereka berdua adalah anak magang yang sedang belajar menjadi bajak laut di kapal Oro Jackson. Dengan Shanks yang berlayar bersama kaptennya Roger itu, otomatis Shanks sudah merasakan petualangan yang luar biasa. Petualangan menuju Pulau Langit, menuju Fishman Island, perjalanan mencari Rod Poneglyph. Dan ketika bajak laut Roger datang ke Enies Lobby untuk bersilaturahmi dengan pembuat kapal Oro Jackson, yakni Tom. Di waktu itu, Buggy dan Shanks memperdebatkan mengenai kutub utara dan kutub selatan. Perdebatan dan perkelahian mereka berdua dihentikan oleh Shirvels Rayleigh yang saat itu masih muda. Sangatlah muda. Yang mana tidak lama setelah kejadian itu, seorang awak kapal dari atas sana melihat ada kapal yang mendekat. Layaknya kru bajak laut Roger dewasa, Shanks dan Buggy juga bersemangat untuk baku hantam melawan mereka. Sebuah panel kecil di pojok kanan ini merupakan panel yang keren. Shanks yang masih muda itu diperlihatkan ingin mencabut pedang dari sarungnya. Di tengah pertempuran tersebut, kita diperlihatkan kehebatan Skopper Gaban dalam menggunakan kapaknya. Dan kita juga diperlihatkan Buggy yang menemukan sebuah peta harta karun. Di malam harinya, di dalam sebuah ruangan, anggota bajak laut Roger terlihat sedang berpesta. Shanks keluar dari ruangan itu dengan wajah yang merah layaknya sehabis minum. Shanks mengajak Buggy yang kesepian itu untuk berpesta. Akhirnya, Shanks dan Buggy mengobrol di luar ruangan pesta, duduk di atas sebuah kursi, membicarakan mengenai visi misi mereka yang selanjutnya, yakni menjadi seorang bajak laut sungguhan. Sebetulnya, dalam pembicaraan mereka berdua, boleh kami akui bahwa Buggy di waktu itu memiliki antusias yang bagus untuk menjadi seorang bajak laut hebat. Dan Eiichiro Oda menggambar Shanks dalam pose yang keren 2 kali, yakni panel yang ini dan panel yang ini. Shanks berbicara layaknya ia sudah mengetahui segalanya. Ia mengobrol dengan pose yang sangat keren. Tidak lama setelah itu, bajak laut Roger menjalankan perjalanan mereka dalam mencari seluruh Rod Poneglyph.
Ketika bajak laut Roger sudah mengumpulkan seluruh rod poneglyph, tiba-tiba bagi si badut mengalami sakit. Ia tidak bisa ikut melanjutkan perjalanan. Dan kemudian, Shanks sebagai teman magangnya memutuskan untuk tidak ikut ke Lothel demi merawat bagi si badut. Sesaat setelah bajak laut Roger berhasil kembali dari pulau Lothel dan selamat, Shanks langsung memeluk Roger. Ia bertanya sesuatu dan kemudian ia menangis. Yang akhirnya, tidak lama setelah itu, bajak laut Roger diputuskan untuk dibubarkan. Dengan sang kapten yang pergi terlebih dahulu meninggalkan kapal, kepergiannya membuat seluruh anggota kapal menangis layaknya seorang bayi. 1 tahun kemudian, di hari eksekusi sang raja bajak laut Goldie Roger, dengan cuaca yang hujan itu, Shanks, Buggy, dan masih banyak bajak laut yang saat ini dicap hebat ikut hadir melihat upacara eksekusi sang raja bajak laut. Shanks dan Buggy di waktu itu menangis tak henti-henti melihat kaptennya akan dieksekusi. Setelah eksekusi berakhir, Shanks berniat untuk membuat bajak laut sendiri. Ia mengajak Buggy si badut untuk masuk ke dalam bajak lautnya. Namun Buggy enggan ikut bersama Akagami no Shanks. Yang akhirnya mereka berdua di waktu itu menempuh jalannya masing-masing. 2 tahun kemudian, Akagami no Shanks sudah memiliki perawakan yang agak dewasa. Menaiki kapal yang kecilnya itu, ia menghampiri sebuah desa di East Blue. Shanks datang ke sini karena di desa kecil itu terdapat seorang pria yang jago dalam hal menembak. Shanks mengajak Yasop untuk masuk ke dalam kru bajak lautnya. Shanks mengajak satu persatu orang yang sekiranya mumpuni untuk dimasukkan ke dalam bajak lautnya. Di dalam momen-momen ini juga, Shanks mendapatkan luka dari Kurohige yang merupakan anak buah bajak laut Shirohige. Sebuah luka di mata kirinya, yang mana luka di mata kiri Shanks ini Shanks cantumkan juga pada Jolly Roger miliknya. Di momen-momen ini juga, Akagami no Shanks bertempur melawan Mihawk, sebuah pertempuran yang sangat menggema di seluruh Grand Line. Bahkan bajak laut sekelas Shirohige pun sampai mendengar pertempuran hebat antara Shanks dengan Mihawk. 12 tahun setelah bajak laut Goldie Roger dibubarkan, Akagami no Shanks tiba di desa Fuchsia dengan ukuran kapal yang lumayan besar serta kru yang sepertinya sudah sangat lengkap. Shanks di desa Fuchsia bertemu dengan bocah aneh yang bernama Monkey D. Luffy. Bocah ini selalu saja meminta agar Shanks mengajaknya mengarungi lautan. Namun Shanks menolaknya karena Shanks merasa bahwa Luffy masihlah terlalu kecil. Shanks menanggapi permintaan bocah tersebut dengan gurauan. Di suatu hari, ketika Shanks dan bajak lautnya sedang berpesta di bar milik Makino, tiba seorang bandit yang datang dengan kasar berniat untuk mengambil beberapa sake. Namun sayangnya, sake milik bar Makino sudah dihabiskan oleh seluruh bajak laut Shanks. Shanks menyuguhkan botol sake terakhir yang belum dibuka pada bandit Higuma. Tetapi perlakuan baik Shanks ini malah dibalas dengan keburukan Higuma. Higuma memecahkan botol yang disuguhkan oleh Shanks sambil menyombongkan harga kepalanya yang senilai 8 juta berry. Kemudian terjadi sebuah tragedi. Setelah bandit Higuma pergi, buah setan hasil rampasan Lakiru tiba-tiba hilang dan dimakan oleh Luffy. Shanks yang selama ini PKL di bajak laut Roger yang notabene menggunakan haki itu, langsung marah dan menyuruh Luffy untuk memuntahkan kembali buah setannya. Karena dengan Luffy yang memakan buah setan, ia tidak akan bisa berenang untuk selama-lamanya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Buah setan yang telah dilahap oleh Luffy tidak bisa dimuntahkan kembali. Beberapa hari kemudian, bajak laut Shanks pergi meninggalkan desa Fuchsia. Sedangkan Luffy di waktu itu sedang berada di bar Makino. Dan Higuma datang lagi ke bar Makino. Mereka berpesta dengan sangat jorok. Luffy di sana marah-marah di hadapan Higuma. Tidak lama kemudian, Higuma merasa kesal dan mencoba untuk membunuh Luffy. Kemudian sang pahlawan pun tiba. Akagami no Shanks yang heran karena tidak ada yang menyambut mereka pun kini tahu alasannya kenapa tidak ada yang menyambut kembalinya Shanks. Yakni karena ada keributan antara Luffy dengan Higuma. Salah satu bawahan Higuma mengancam Shanks untuk tidak melakukan apa-apa. Ia menodongkan sebuah pistol ke kepala Shanks. Dan Shanks berkata bahwa benda itu sangatlah berbahaya, tidak diperuntukkan untuk main-main. Yang tiba-tiba saja, Lakiru, salah satu bawahan Shanks, dengan santainya memakan daging ayam di tangannya itu, menarik pelatuk senjata yang ia pegang. Salah satu bandit Higuma tewas seketika. Shanks yang pada awalnya berniat untuk melawan bandit Higuma dan kawan-kawan dengan tangannya sendiri sambil memberitahu kepada Higuma berapa harga kepala Shanks. Namun sebelum Shanks menuntaskan kata-katanya itu, Ben Beckman memotong pembicaraannya. Ia mengajukan diri untuk sendirian melawan para bandit ini. Ben mengalahkan semuanya hanya menggunakan gagang senjata yang ia pegang. Dan di momen terakhir, setelah para bawahan Higuma berhasil dikalahkan,
Barulah di momen itu, Ben Beckman menodongkan senjatanya pada Higuma. Tapi Higuma menggunakan bom asap untuk kabur. Higuma lari menggunakan jalur laut. Terjadi pertikaian antara Higuma dan Luffy di sini. Yang singkat cerita, Luffy yang ditenggelamkan dan tidak bisa berenang karena baru saja memakan buah setan itu, didatangi oleh monster laut yang sudah siap untuk melahapnya. Di momen ini, tiba-tiba saja Akagami no Shanks menyelamatkan Luffy. Namun naas, Shanks harus merelakan tangan kirinya untuk menyelamatkan bocah tersebut. Luffy menangis pada pelukan Shanks. Shanks juga di momen ini sepertinya mengeluarkan haki raja kepada sang makhluk laut itu. Setelah kejadian itu berakhir, bajak laut Shanks memutuskan untuk berlayar lebih jauh dan sepertinya akan jarang kembali ke desa Fushia lagi. Ketika krunya sedang bersiap-siap memasukkan barang ke kapal, Luffy tiba-tiba saja mengeluarkan sepatah kata bahwa ia akan menjadi seorang bajak laut, membentuk bajak laut dan melampaui bajak laut Shanks. Luffy saat itu berkata sambil menangis, dan Shanks yang mendengarnya memperlakukan Luffy dengan sangat bijak. Ia menyerahkan topi jerami dari kaptennya itu kepada Luffy. Mereka berdua di momen ini membuat sebuah janji, yakni kembalikan topi jerami itu ketika Luffy sudah lebih kuat daripada bajak laut Shanks. Ketika Shanks kembali ke Grand Line, ia bertemu dengan Silver's Relic di Sabaody Archipelago. Relic sontak terkejut melihat Shanks kehilangan lengan kirinya. Shanks juga bertemu dengan Portgas the Ace. 6 tahun setelah kepergiannya dari desa Fushia itu, Akagami no Shanks menjadi seorang Yonkou, satu dari 4 kaisar laut di dunia baru. Ia menjadi seorang Yonkou termuda dan satu-satunya Yonkou yang tidak menggunakan buah setan. 17 tahun setelah Shanks meninggalkan desa Fushia, Shanks bersantai di sebuah pulau kosong. Mihawk mendatangkan Shanks sebuah kejutan luar biasa, yakni akhirnya Luffy secara resmi telah memasuki dunia bajak laut dan memiliki bounty senilai 30 juta berry. Shanks sering mengadakan pesta. Ia juga pernah mengirim utusan yakni Rockstar untuk mengirimkan pesannya pada Pak Tua Shirohige. Dan kemudian Shanks di waktu itu, Shanks dan Shirohige melakukan kontak. Mereka berdua bertemu. Pertemuan Shanks dan Shirohige menjadi kabar buruk bagi angkatan laut. Shanks datang membawa sake dari West Blue, sebuah sake yang dikatakan bisa menyembuhkan. Shanks datang menghampiri Shirohige dengan mengeluarkan sedikit haki rajanya. Antek-antek biasa Shirohige saat itu sudah jelas pingsan merasakan haki raja milik Shanks. Kayu Moby Dick juga retak karena haki raja Shanks ini. Percakapan mereka berdua di sini terjadi dengan tujuan. Shanks menginginkan Shirohige untuk menarik es pulang dari misi mengejar Kurohige. Shanks tahu betul betapa berbahayanya Kurohige, karena Kurohige adalah orang yang telah membuat luka pada mata kiri Shanks. Namun saran Shanks ini ditolak oleh Shirohige. Shirohige beranggapan bahwa Shanks 100 tahun terlalu muda untuk menasihatinya. Yang akhirnya terjadi pertempuran antara Shanks dan Shirohige. Hasil dari Shirohige yang tidak menarik es kembali adalah es dikalahkan oleh Kurohige, kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Kurohige menjadi seorang Shichibukai dan es mendapatkan takdir untuk dieksekusi. Di momen ketika es ingin dieksekusi itu, Shirohige menghampiri Marineford, berniat untuk mengambil es pulang. Sebuah perang yang besar antara Yonkou dengan markas besar angkatan laut. Ketika di Marineford sedang asik bertempur, Shanks menghadang Kaido yang menurut kabar markas angkatan laut. Shanks menghadang Kaido yang mencoba untuk membunuh Shirohige. Pertarungan antara Yonkou Shanks dan Yonkou Kaido hingga saat ini masih belum diberi kronologi lebih lanjut. Kemudian ketika bajak laut Shirohige telah mundur dari perang Marineford, Ace telah mati, Shirohige pun sudah mati. Kurohige sudah mendapatkan buah setan milik Shirohige itu. Dan tiba-tiba Shanks datang ke Marineford dengan gagahnya berniat untuk menghentikan perang ini. Shanks menantang satu persatu orang-orang yang ada di hadapannya. Shanks menantang jika mereka masih ada yang ingin melanjutkan perang ini, maka Shanks lah yang akan meladeninya. Dari momen itu, kita diperlihatkan seluruh bajak laut Shanks yang berubah drastis semenjak kemunculannya di desa Fushia dulu. Kini mereka semua lebih gagah, lebih berotot, lebih kekar, dan terlihat lebih kompeten. Dari pihak angkatan laut hanya terdiam. Ketika Shanks berbicara seperti itu, Kurohige juga hanya tersenyum lebar mendengar perkataan Shanks. Hingga pada akhirnya, Shanks bertanya dan menawarkan pada Kurohige, apakah Kurohige berniat untuk bertempur. Namun jawaban Kurohige di sini malah menolak. Menurutnya terlalu dini untuk melawan Shanks. Admiral Sengoku pun setuju dengan perkataan Shanks yang membuahkan hasil perang Marineford telah berakhir. Bajak laut Shanks dan sisa-sisa bajak laut Shirohige, terutama Marco, menguburkan jenazahnya Shirohige dan Ace di tempat yang layak.
Shanks juga di momen tersebut memberi sepatah kata semangat pada Marco. 2 tahun kemudian, Akagami no Shanks diperlihatkan sekali dalam cover chapter membaca surat kabar mengenai bounty Luffy setelah mengalahkan Doflamingo. Tidak lama setelah itu, Shanks lagi-lagi mendapatkan kabar baik mengenai bounty Luffy yang seharga 1,5 miliar berry. Di momen tersebut, Shanks berkata bahwa sepertinya kita berdua sebentar lagi akan bertemu. Lalu di acara Reverie, sebuah acara di mana para raja-raja berkumpul untuk membicarakan mengenai permasalahan yang sedang dihadapi oleh dunia itu, tidak ada yang menyangka seorang bajak laut kelas Yonko bisa masuk ke dalam Marijoa. Shanks mengenakan sebuah jubah hitam masuk untuk bertemu dan berbincang bersama para Gorosei. Shanks berbicara mengenai sebuah bajak laut, dan Gorosei yang sebenarnya sangat anti dengan bajak laut itu menerima pembicaraan dengan Shanks karena yang datang adalah Shanks. Untuk sekarang, itulah kisah perjalanan hidup Akagami no Shanks dari umur 9 tahun hingga ia yang saat ini berumur 39 tahun. Ternyata perlu memakan waktu yang sangat banyak bagi orang seperti Shanks sampai bisa berada di posisi ini dan memiliki tahta. Perlu kerja keras dan ketekunan yang amat sangat bagi Shanks untuk bisa mendapatkan semua ini. Sehingga, itu saja mengenai kisah hidup Akagami no Shanks. Jika ada momen yang kami lewatkan atau ada sebuah informasi yang salah, bisa langsung Nakama koreksi di kolom komentar di bawah. Jadi, bagaimana menurut Nakama semuanya? Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt, untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau Nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk Nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk Nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan promonya belum sampai di sini. Setiap pembelian case-nya akan mendapatkan 1 masker secara gratis. Promo masker ini hanya berlaku sampai tanggal 30 April. Sehingga bagi Nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat Nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.